wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Kurnia SE, CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Angkatan keempat Kelompok 1. Akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Akuntabilitas memiliki beberapa aspek, yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan antar dua pihak, individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, atau instansi. Keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Yang kelima adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam melayani masyarakat dan pertanggungjawabannya kepada negara. Mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Yang pertama adalah perencanaan strategi atau strategic plans berupa rencana pembangunan jangka panjang RPJPD, menengah atau rencana pembangunan jangka menengah, strip RPJMD, dan tahunan atau rencana kerja pemerintah, strip RKPD, rencana strategis atau Renstra untuk setiap satuan kerja perangkat daerah atau SKPD, dan sasaran kerja pegawai atau SKP untuk setiap PNS. Kontrak kinerja. Semua pegawai negeri sipil atau PNS tanpa terkecuali mulai 1 Januari 2014 menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. Yang ketiga, laporan kinerja. Berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan. Selanjutnya, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan framework akuntabilitas. Yang pertama, menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Kedua, melakukan perencanaan atas tujuan yang ingin dicapai. Ketiga, melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Keempat, memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu. Yang terakhir, melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback. Nasionalisme. Nasionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme menurut ahli, yaitu Ernest Renan. Nasionalisme adalah suatu keinginan untuk bersatu dan bernegara. Dalam hal ini, nasionalisme merupakan sebuah keinginan besar untuk dapat mewujudkan persatuan dalam bernegara. Nasionalisme aparatur sipil negara. Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang aparatur sipil negara, salah satu fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu ASN sebagai eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik, dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa, dan negara di atas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral dan golongan. ASN juga harus berintegritas tinggi dalam menjalankan tugasnya, yaitu memiliki potensi memancarkan kewibawaan dan kejujuran sebagai wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara.
ASN sebagai pelayan publik. Sebagai seorang pelayan publik, ASN harus memiliki integritas yang tinggi, berpedoman kepada nilai-nilai dari Pancasila sebagai ideologi negara. Artinya adalah ASN harus bekerja secara profesional, mengedepankan kepentingan publik dan masyarakat yang menjadi objek pelayanan. Dengan terwujudnya ASN yang profesional turut mendorong terwujudnya reformasi yang lebih baik yang mendorong kemajuan bangsa dan negara. Ada 3 poin penting dalam pelayanan publik. Yang pertama adalah tugas pelayanan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah. Yang kedua, yang menjadi objek layanan adalah masyarakat atau publik. Yang ketiga, bentuk layanan yang diberikan dapat berupa barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat dan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penyelenggaraan pelayanan publik. Yang pertama, terwujudnya sistem pelayanan publik yang layak. Yang kedua, terwujudnya perlindungan kepastian hukum bagi masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik. Yang ketiga, terpenuhnya penyelenggaraan pelayanan publik. Yang keempat, terwujudnya batasan dan tujuan yang jelas tentang hak dan tanggung jawab. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 66 Ayat 1-2 terkait sumpah dan janji ketika diangkat menjadi PNS, di sana dinyatakan bahwa PNS akan senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah. PNS juga senantiasa menjunjung tinggi martabat PNS, serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan golongan. Peran ASN dalam menciptakan kondisi damai. Yang pertama, PNS harus bersifat netral dan adil, tidak terlibat dalam politik praktis dan tidak menjadi anggota dari partai politik. Yang ketiga, harus bisa mengayomi kelompok minoritas. Yang keempat, PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakat. Etika publik aparatur sipil negara. Kode etik ASN, yaitu yang pertama, ASN melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab. Kedua, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, menggunakan barang milik negara secara efektif dan efisien. Keempat, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Kelima, melaksanakan tugas sesuai perintah atasan sejauh tidak bertentangan. Keenam, menjaga agar tidak terjadinya konflik kepentingan. Ketujuh, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Ketujuh, menjaga kerahasiaan negara. Kesembilan, memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Nilai-nilai dasar kode etik ASN. Yang pertama, memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak memihak. Keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Keenam, menjunjung tinggi standar nilai luhur. Ketujuh, mempertanggungjawabkan kinerja dan tindakan ke publik. Kedelapan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah. Kesembilan, memberikan pelayanan publik secara jujur. Kesepuluh, mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas tinggi. Dan yang terakhir adalah menghargai komunitas konsultasi dan kerjasama. Sumber-sumber kode etik ASN. Yang pertama, tertuang di Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah atau Janji Pegawai Negeri Sipil. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang